Kesempatan yang berbahagia kali ini tak lupa saya mengawali kajian dan diskusi petang ini dengan harapan dan doa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang setia hadir sholat di masjid, memakmurkan masjid, hadir di majelis ilmu, semoga selalu sehat walafiat. Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, manfaat dunia akhirat. Semoga pula usia kita diberkahi Allah, keluarga kita juga diberkahi Allah, dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Harapan dan doanya semoga kelak yaumul qiyamah kita masuk surganya tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Setelah alhamdulillah kita sekian purnama tidak bertemu, akhirnya bertemu juga ya. Karena kita Ramadan ngajinya tidak libur, tetapi ritmenya ganti. Makanya kalau ngaji Ramadan itu bukan libur tapi nambah. Hanya saja setelah Ramadan Syawal kita belum mulai ngaji karena masih Syawal. Dan ini Indonesia banget Pak. Kenapa? Ramadan 1 bulan berarti liburnya juga 1 bulan ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Karena banyak tempat ngaji Pak yang mulai sekalian setelah Idul Adha juga ya. Kalau kita ini sekarang tanggal 18 bulan Zulqa'dah. Makanya banyak jamaah kita yang sudah mulai berangkat ke tanah suci Mekah. Dan sebagai pengingat, bulan Zulqa'dah itu menjadi salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, di mana ibadah apapun ditingkatkan pahalanya. Tapi hari ini insya Allah tema kita berkaitan dengan apa yang akan kita jalani, yang mana sebentar lagi insya Allah kita akan hari raya lagi ya. Kalau nggak salah hari rayanya nanti tanggal berapa Pak? Hah? Oh Pak RW bilang 10 Dzulhijjah ya. Bener alhamdulillah. Tetapi 10 Dzulhijjahnya semoga sih sama ya. Tapi kalau nggak sama ya nggak apa-apa. Toh tahun lalu kita sudah pernah nggak sama Pak. Ya. Dan alhamdulillahnya gara-gara tidak sama liburnya jadi 2 hari Pak. Kalau sekarang semoga sih nggak sama juga ya. Nanti liburnya jadi 2 hari ya. Tapi 10 Dzulhijjah ini sebentar lagi, meskipun ya rasa dari lebaran Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda Pak. Ya, kenapa berbeda? Kalau Bapak ditanya di Indonesia itu Idul Fitri, Idul Adha Pak, itu rasanya itu meriah mana Pak? Idul Fitri, yang ada pulang kampungnya, ada mudiknya. Idul Fitri atau Idul Adha Pak? Idul Fitri, yang ada bagi-bagi THR-nya. Itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Fitri, padahal sama-sama hari raya. Tapi yang satu ada tunjangannya, yang satu nggak ada. Ya Pak ya, padahal hari rayanya ada 2. Tapi Pak, kalau masalah ibadah, ternyata ulama menyampaikan lebih banyak ibadah di bulan Zulhijjah daripada Ramadan. Ya Pak ya, kok bisa? Bulan Zulhijjah itu berkumpul banyak ibadah, cuma memang tidak wajib. Kalaupun wajib yang khusus di bulan Zulhijjah itu apa Pak? Haji. Ya Pak ya. Tapi kalau Ramadan siangnya kita puasa, malamnya sholat sunnah, sholat tarawih gitu ya. Tapi kalau Zulhijjah terkumpul banyak ibadah, mulai dari puasa tanggal 1 sampai
9. Yang paling utama tanggal 9 yang disebut dengan Arafah. Dan Arafah itu menandakan dua hal. Yang pertama tempat orang haji wukuf di Arafah. Yang kedua waktu, yaitu 9 Zulhijjah, namanya hari Arafah. Meskipun belum ada wukuf di Arafah. Kenapa? Karena jamaah haji yang muslim baru ada mulai tahun 9 Hijriyah. Itu pun tidak dipimpin oleh Nabi, tapi dipimpin oleh Abu Bakar. Nabi itu Pak menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah tahun berapa? 8 Hijriyah. Tahun 9-nya Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk berangkat pergi haji. Tahun 10-nya baru Nabi bersama seluruh atau hampir banyak sahabat Nabi melakukan haji ya Pak, wada. Tetapi Pak, sebelum ada peristiwa haji tahun 9 dan tahun 10 sudah ada hari ya Pak, Arafah. Ya, makanya nanti kalau jadi perdebatan, kalau beda wukuf Arafah dengan hari Arafah di kita, puasanya bagaimana ya, itu selalu jadi perdebatan ya. Tapi semoga sih sama. Tetapi hari ini saya ingin membahas tentang kesunahan yang kita kerjakan, yaitu menyembelih hewan. Ya, saya akan sandingkan nih antara yang pertama kurban, yang kedua akikah. Meskipun yang namanya ibadah menyembelih tidak cuma 2, setidaknya ada 3. Yang pertama menyembelih di bulan Zulhijjah, tapi khusus orang yang di Mekah, namanya al-hadyu. Ya, al-hadyu. Baik pergi haji atau tidak. Yang al-hadyu ini Pak disembelih untuk di Baitullah. Orang yang haji ke hajinya tamattu, umroh dulu, tahallul baru haji. Nama hajinya apa? Tamattu. Karena ada 3 model haji: ifrad, tamattu, qiran. Ya, tamattu, ifrad, qiran itu nanti wajib bayar denda, yaitu menyembelih hewan kambing. Namanya apa? Al-hadyu. Waktunya sama seperti menyembelih kurban, tapi tempatnya beda. Adapun kurban itu kesunahan bagi siapapun dimanapun ketika sudah tanggal 10 Zulhijjah. Oke ya. Kalaupun akikah itu mirip dengan kurban tapi ada perbedaannya. Dan saya akan review singkat tentang perbedaannya. Nanti kalau ada waktu kita akan buka tanya jawab. Karena kita sekarang isaknya jam 18.59. Berarti nanti kira kasih waktu buat apa namanya tanya jawab kalau ada. Kalau kelupaan ya nanti lagi ya Pak ya. Oke, saya akan bedakan. Yang pertama dari sisi tujuannya. Orang itu nyembelih hewan kurban, tujuan utamanya Pak memang menjalani perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayatnya yaitu fasolli li rabbika wanhar. Tetapi Pak, peristiwa penyembelihan itu memperingati peristiwa besar di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, yaitu siapa? Ismail. Nanti ada sedikit perdebatan karena katanya bukan Ismail tapi Ishak. Siapa ad-Dabi? Apakah Ismail atau Ishak? Tapi dalam pendapat mayoritas ulama kita yang disembelih adalah Ismail. Tetapi kalau akikah tujuannya apa? Bersyukur atas kelahiran bayi. Ini tujuannya beda. Kemudian yang menjadi pembeda apalagi? Kurban itu Pak yang disunahkan untuk menyembelih itu personal, pribadi muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan ya.
laki-laki boleh nyembelih kurban, perempuan boleh nggak nyembelih kurban, Pak? Tidak dilarang. Boleh nggak ikut iuran kurban? Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh beli kambing titip ke masjid? Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh nggak minta uang suaminya? Mas, saya minta uang 3 juta. Buat apa? Beli kambing mau ikut kurban. Boleh nggak, Pak? Boleh, tidak dilarang karena kesunahannya personal. Tetapi ulama menyampaikan kalau satu keluarga kok sudah ada satu yang berkurban, maka yang lain dapat apa? Cipratan pahalanya. Dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah kifayah. Kenapa disebut sunnah kifayah? Karena kalau sudah ada satu orang yang berkurban dalam satu keluarga, maka yang lain tidak ikut kurban juga tidak apa-apa. Mau atas nama kepala keluarga boleh, atas nama istrinya boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau suami namanya kepala keluarga, kalau istri namanya apa, Pak? Sekretaris. Kalau yang pas itu ya ada kepala keluarga, ada leher keluarga. Jadi kalau ibu-ibu itu oke lah, nggak kepala keluarga nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kepala itu bisa noleh-noleh, tergantung siapanya, Pak. Lehernya. Kalau lehernya sakit bisa noleh nggak, Pak? Enggak bisa. Makanya jangan anggap enteng. Ternyata perempuan itu kalau bilang, lurus, itu suaminya berani tolak-tolak nggak, Pak? Nggak berani ya, Pak ya. Makanya perempuan itu jangan dianggap enteng ya. Dia itu yang mengendalikan kepala mau tolak kanan atau tolak kiri, Pak. Nah, Ustadz juga sama. Habis ngaji kok Ustadz ada waktu nggak? Sebentar, nanya istri dulu ya, Pak ya. Karena kalau istrinya bilang, Pak segera pulang, itu udah nggak bisa apa-apa Ustadz ya, Pak. Apalagi istri udah bilang segera Sherlock gitu ya. Wah, itu sudah nggak bisa ya. Ini dalam bab tentang nyembelih kurban itu personal masing-masing. Tapi kalau akikah yang disunahkan bukan personal, tapi wali atau orang yang menjadi walinya bayi tadi. Bisa bapaknya, bisa kakeknya. Itu yang pihak yang sunnah. Ya, makanya ketika jadi pertanyaan, boleh nggak ya orang yang berakikah itu makan dagingnya? Boleh nggak, Pak? Ya, siapa dulu nih? Kalau yang berakikah adalah orang yang membiayai akikahnya, boleh nggak, Pak? Bapaknya itu makan daging akikahnya, boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi kalau orang yang diakikahi, boleh nggak makan daging akikahnya, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya. Jawabannya tergantung yang diakikah usianya berapa. Kalau masih 7 hari, Pak, haram hukumnya. Kenapa haram, Pak? Karena masih bayi ya, Pak ya. Ya makanya nanti orang yang berakikah atas nama diri sendiri, nanti ada yang bilang tidak boleh makan dagingnya, ada yang bilang boleh. Ya, nanti kita akan bahas ya. Saya akan lanjutkan dulu review singkatnya dulu. Waktu penyembelihan kalau kurban 10, 11, 12, 13. Dan tidak ada kalau 10 berarti lebih sunnah daripada 11, enggak ada. Ya, sama-sama. Artinya kalau nanti, Pak, kok ternyata misalnya ya kita undur tanggal 11-nya, 12-nya itu ya sah-sah saja. Ya. Tapi kalau akikah awalnya sunnahnya adalah hari yang ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau tidak mampu tambah 7, 14-nya. Kalau tidak mampu tambah 7, 21-nya. Yang ada hadisnya adalah yauma sabihi, hari yang ke-7. Adapun tambahan-tambahan tadi ijtihad para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, selama anaknya belum balik, berarti kesunahan tetap ada kepada walinya, bapaknya. Tapi kalau sudah balik, bebas. Mau bapaknya silakan, mau dia sendiri juga boleh. Dulu kira-kira Bapak waktu lahiran sudah diakikahi bapaknya atau belum?
Kayaknya sih banyak yang belum ya, banyak yang belum. Karena zaman dulu itu kan uang itu kan nggak seperti sekarang ya Pak ya. Bapak kalau tahu Pak, uang zaman dulu itu sekarang udah nggak laku Pak. Ya iya ya Pak ya. Uang zaman dulu. Orang kalau zaman dulu kan uangnya juga nggak banyak. Makanya kalau sekarang kok Bapak mampu, itu boleh-boleh saja berakikah atas nama sendiri. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan kurban itu setahun sekali. Kalau akikah seumur hidup sekali. Ya, bedanya lagi apa? Kurban Pak, awalnya memang dulunya sejarahnya diganti dengan domba di apa masanya Nabi Ismail. Tapi di Quran dijelaskan akhirnya ditambah yang ada ayatnya itu adalah sapi. Wal budna ja'alna lakum, ya, sapi itu dijadikan sebagai ibadah untuk disembelih. Maka hewannya Pak, ulama nanti ikhtilaf. Yang utama apakah kambing, sapi atau onta? Ya, ada yang bilang yang utama adalah kambing. Kenapa? Karena dulu Nabi Ismail diganti dengan domba ya. Tapi kebanyakan bilang tergantung dari mahal tidaknya hewan itu. Yang paling utama adalah onta tapi sendiri. Ya, kemudian kalau nggak onta, sapi tapi sendiri. Kemudian kambing tapi sendiri. Baru setelah itu sapi keliru, onta 7 orang, kemudian apa? Sapi 7 orang. Ini secara keistimewaan. Meskipun Mbak, kalau sekarang itu kalau ditanya afdal mana, ya semuanya baik, karena kadang-kadang Mbak, jamaah kita itu lebih suka daging sapi daripada daging apa? Kambing. Makanya kadang-kadang pengurus masjid itu mengarahkan, dah kalau mau ikut iuran kita, ikutnya sapi saja. Tapi kalau mau nyembelih kambing silakan kita sediakan. Biasanya gitu ya Pak ya. Tapi kalau bisa sapi untuk 1 orang, onta untuk 1 orang, itu lebih utama. Artinya sapi itu Pak tidak harus 7 orang. Kalaupun 5 orang kok sudah dapat 1 ekor sapi, itu angkotnya berangkat Pak. Kan biasanya orang bilang ini ya, 7 berangkat gitu ya Pak ya. Kalaupun orang 5 ini mau nyembelih 1 ekor sapi untuk 5 orang, boleh nggak Pak? Boleh. 2 orang boleh, 1 orang boleh, boleh ya. Tapi biasanya ulama mengatakan maksimalnya 7 orang. Tapi kalau sekolahan gimana Pak Ustadz? Sekolahan itu biasanya Pak, warganya, muridnya iuran 20 ribuan, dapat 1 ekor sapi disembelih, kurbannya atas nama 1 sekolahan. Pertanyaannya nanti malaikatnya nyatetnya gimana ya Pak ya? Ini kalau sapi kok dinaikin 1 sekolahan, kasihan dong gitu kan. Makanya dalam membahas ini ada ulama gini, dah kita anggap saja itu latihan kurban, bukan kurban. Oh berarti bukan kurban tapi apa? Latihan kurban. Bisa juga anak-anak sekolahan itu yang iuran 20 ribuan itu Pak, itu ceritanya mereka sedekah diberikan kepada 7 orang yang tidak mampu untuk korban. Berarti Pak tetap kurbannya atas nama berapa? 7 orang. Tapi yang lain sedekah kepada 7 orang tadi. Boleh, boleh. Persis dengan perusahaan ngasih sapi Pak. Perusahaan ini ngasih sapi untuk apa? Kurban. Boleh nggak? Boleh. Terima? Terima. Cuma masalahnya ini atas nama siapa? Nah, nanti tinggal diatur saja. Bisa jadi atas nama 7 orang dari karyawan perusahaan tadi diundi. Oh, tahun ini perusahaan memberikan hadiah kepada 7 orang untuk ikut ibadah kurban. Boleh, nggak masalah. Bahkan ketika non muslim Pak ngasih sapi ke masjid buat kurban, diterima nggak Pak? Terima aja. Masalahnya gimana? Ya bismillah ya Allah Akbar, semoga mu'alaf gitu ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Boleh kan gitu kan. Tapi masalahnya kalau non muslim Pak itu belum punya nomor induk penduduk surga. Caranya gimana?
caranya kalau mau dapat nomor induk biar dapat catatan pahalanya minimal ucapkan apa Pak? 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu malaikatnya udah nyatat, oh Bapak sudah dapat kunci surga. Kan kunci surga Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma orang kalau punya kunci surga belum tentu masuk surga. Ya Pak ya. Kalaupun masuk surga itu ya bisa jadi 100 tahun, 1000 tahun berikutnya Pak. Tapi lumayan punya kunci surga. Orang itu kalau dapat kuis nih, hadiahnya adalah kunci mobil, gitu ya Pak ya. Kira-kira dapat mobil nggak Pak? Ya kadang-kadang dapat. Cuma kadang-kadang dapat apanya? Kuncinya doang, gitu ya. Oke, ini tentang hewannya. Tapi kalau akikoh dari awalnya memang kambing, ya. Kalau laki-laki sunnahnya 2, perempuan sunnahnya berapa? 1. Yang secara umum kesunahan yang disembelih untuk kurban dan akikoh itu hewannya jantan. Tapi secara umum kesunahannya jantan, tapi tidak harus Pak. Kenapa jantan? Salah satu alasannya biar yang betina itu tidak habis. Karena yang betina biar beranak pinak lagi Pak. Kalau yang jantan disembelih bagus ya, dan nanti ada syarat-syaratnya. Termasuk pembagian dagingnya. Kalau kurban sunnahnya mentah, tapi kalau akikoh sunnahnya sudah dimasak. Kemudian yang berikutnya, kalau tulangnya, kalau kurban bebas mau diapain, tapi kalau akikoh bagusnya tidak dipotong-potong. Ya, ini ada kesunahannya. Tapi kalau kurban makan daging bagi pelakunya sunnah Pak. Dan dulu justru awalnya satu keluarga nyembelih sendiri, dimakan, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Dulunya kalau ada pertanyaan di zaman Nabi Pak, kira-kira ketua panitia kurban di Masjid Nabawi itu kira-kira Pak Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali Pak kira-kira? Jawabannya tidak ada. Ya Pak ya. Kalaupun Nabi pernah minta tolong kepada Ali menyembelihkan unta. Jadi Nabi ketika haji wada itu Pak, bayangkan. Nabi itu membawa 100 ekor unta dari Madinah ke Makkah. Itu untanya Nabi. Dan Nabi berhasil menyembelih 60-an sekian unta Pak. Dalam satu waktu. Karena nyembelih unta itu gampang. Tidak harus dijatuhkan. Kalau sekarang kan kalau sapi harus dijagal ya. Kalau unta itu sambil berdiri itu langsung namanya nahrun. Kalau zabhun itu nyembelih, nahrun juga nyembelih. Bedanya kalau nahrun itu nyembelih yang bawah, kalau zabhun yang atas. Kalau unta itu Pak penyembelihannya namanya an-nahru. Ya, kenapa nahru? Karena yang disembelih bagian apa? Bawah. Sambil ontanya berdiri Pak, disembelih pakai pisau yang apa tajam gitu ya. 1 orang cukup. 1 orang ya. Darahnya ngucur, ontanya nggak lari-lari Pak. Tahu-tahu duduk, tahu-tahu mati. Kalaupun sampingnya ada onta sampingnya itu Pak tidak trauma. Ngelihat sapi, ngelihat onta sampingnya disembelih. Beda dengan kambing. Kambing kita itu Pak, ketika temannya udah mbak gitu ya, itu yang lain pada trauma. Makanya kebanyakan ketika nyembelih jangan dikasih tahu kambing yang lainnya. Ya Pak ya, biasanya kan gitu Pak tuh. Nah, nanti baru dibawa karena dia tidak trauma. Ini dulu Nabi minta tolong kepada Ali untuk menyembelihkan, tapi bukan kurban, tapi al-hadiyu ketika haji wada. Ya, tapi Pak, ini kurban. Jadi orang yang makan itu disunahkan untuk ikut makan, atau yang berkurban disunahkan untuk ikut makan. Yang jadi perdebatan nanti kalau kurbannya kurban wajib, yaitu nazar. Orang Pak, kurban itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dinadarkan, ya Allah aku bernadar kalau tahun depan ya Pak ya, kok ternyata misalnya nih dapat THR, dapat apa, maka aku akan berjanji bernadar untuk kurban. Berarti Pak, kurban buat dia hukumnya Pak wajib. Nah, beberapa ulama bilangnya gini,
Kalau dinadarkan berarti harus disedekahkan. Ya, kalau disedekahkan berarti nggak boleh dimakan sendiri, harus disedekahkan semuanya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kurbannya nazar, yang berkurban tidak boleh ikut apa? Makan dagingnya. Meskipun yang lain bilang nggak ada larangan itu. Nah, ini istilah nih Pak nih ya. Termasuk nanti ulama juga mengatakan ini jadi istilah juga, kalau kurban atas nama almarhum ya kan sunnah nih dimakan oleh orang yang berkurban. Cuma masalahnya kalau sudah almarhum Mbak itu sudah tidak makan daging. Masalahnya boleh nggak ya keluarganya ikut makan daging yang kurbannya atas nama siapa? Almarhum. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang nggak boleh alasannya karena atas nama almarhum ya Pak ya, ini berarti harus disedekahkan semua karena yang dikirimkan itu sedekahnya Pak ya. Ini yang mengatakan nggak boleh. Kalaupun yang mengatakan boleh, dimakan keluarganya pun itu juga sudah dianggap sebagai sedekah ya. Ini istilahnya di situ ya. Kalau akikah Pak hukumnya tidak sunnah tapi boleh bagi orang yang mengakikahkan anaknya. Tapi kalau yang akikah adalah diri sendiri, orang akikah atas nama diri sendiri, ya ada yang bilang boleh makan, ada yang bilang nggak boleh. Yang nggak boleh makan alasannya sama, yaitu karena dia ingin berakikah atas nama dia sendiri, berarti dia ingin sedekah. Kok disedekahkan kok malah dimakan sendiri, makanya ada yang bilang nggak boleh. Seolah-olah seperti makan dagingnya sendiri ya. Boleh nggak orang makan dagingnya sendiri Pak? Yang nggak boleh itu malah makan dagingnya orang lain ya Pak ya. Ini maksudnya bukan daging kita, daging yang dia beli untuk disembelih kok dimakan. Nah, tapi kebanyakan ulama bilang hukumnya boleh-boleh saja. Ini secara sekilas nih Pak nih. Meskipun nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Saya akan melanjutkan tentang istilah Pak. Tadi saya katakan bahwasanya kurban itu menjadi salah satu yang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Oke ya. Hanya saja kalau kita runut dari sisi istilahnya Pak, yang pas itu istilahnya bukan nyembelih kurban, tapi nyembelih apa? Udhiyah ya, udhiyah. Cuma memang di Indonesia itu Pak mengatakan dot itu susah dan tidak ada transliterasi yang disepakati dot itu apa nih, bahasa kitanya apa. Saya kasih contoh Pak, kalau Ramadan itu kan tulisannya gimana? RAMADH, berarti dotnya itu terwakili dengan kata DH, bacanya Ramadan. Kalau Idul Adha itu tulisannya gimana Pak? ADHA, hanya satu atau dua? Satu. Berarti Pak itu pakai dal atau pakai dot harusnya? Dal ya Pak ya. Kalaupun yang pas bukan adha tapi D-nya setelah D itu ada H2, adha. Cuma memang tidak masyhur Pak ya, makanya daripada ribet udhiyah mending dibahasakan dengan mudah apa Pak? Kurban. Dan orang yang berkurban bahasa Arabnya itu bukan muqarrib. Kita ini sering kalau pas nyembelih kurban, sapi ini muqarribnya ada 7 kan gitu ya. Muqarrib itu untuk menunjukkan orang yang berkurban. Enggak salah Pak, tapi yang pas bukan muqarrib tapi mudhhi ya. Tapi yang namanya salah kaprah itu susah Pak, yang namanya salah kaprah susah. Meskipun gini, ada korelasi antara kurban dan udhiyah. Korelasinya apa? Setiap udhiyah itu kurban, tidak semua kurban itu udhiyah. Kenapa disebut kurban? Kurban itu Pak mirip maknanya dengan taqarrub. Taqarrub artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah.
dan semua ibadah itu ya pastinya niatnya taqarrub, Pak. Artinya udhiyah itu sendiri juga termasuk apa? Taqarrub. Kalaupun ada ayat Al-Qur'annya di dalam surat Al-Maidah kata kurban ada dalam Al-Qur'an, cuma bukan kisah dari penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi anaknya Nabi siapa? Adam. Ya Pak ya, dalam ayat ini disertakan watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam bil haqqi, cerita tentang dua anaknya Nabi Adam dengan hak, id qarraba kurbanan, ketika dua orang anaknya Nabi Adam, Pak, mengkorbankan sebuah pengorbanan. Kata kurban itu awalnya, Pak, pengorbanan yang dilakukan oleh anaknya siapa? Nabi Adam. Ya Pak ya, yang namanya Qabil dan Habil. Qabil kakaknya mengorbankan hasil pertanian, Habil mengorbankan apa? Peternakan yang berupa kambing yang paling disayangi. Cuma Pak, memang takdir Allah fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterima dari salah satunya, yang satu tidak diterima. Ini istilah kurban awalnya adalah kurbannya Qabil dan Habil. Ya. Dan perlu diketahui, meskipun sama-sama memberikan hewan, meskipun sama-sama diberi kambing, cuma caranya beda. Caranya apa? Kalau Nabi Ibrahim, Pak, mau nyembelih anak diganti domba, dombanya disembelih. Ya, setelah disembelih nggak ada cerita diapakan. Dan ibadahnya adalah ibadah apa? Nyembelihnya. Ya, apakah dimasak atau dibuang, wallahu alam, karena nggak ada cerita lanjutannya. Tetapi Pak, kalau kurbannya Qabil dan Habil, yang diterima adalah kurbannya Habil, yaitu berupa apa? Kambing. Pertanyaannya, kira-kira kambingnya diapakan, Pak? Diapakan, Pak? Disembelih atau dibiarkan saja? Ternyata Pak, zaman itu ya Pak ya, itu anaknya Nabi Adam itu dua-duanya memberikan hal itu. Ini nih ya Allah, ini tanpa hasil dari pertanian ya Allah, ya Allah ini hasil dari peternakan. Itu yang diterima Pak. Caranya dengan cara apa? Ada api datang menyambar yang diterima, terus terbakar, hilang. Iya, ini kurbannya anaknya Nabi Adam. Masalahnya, kenapa kok nggak disembelih? Bukannya malah dibagi-bagi ke tetangga, itu lebih bagus. Kenapa nggak dibagi ke tetangga, Pak? Karena belum punya apa? Tetangga. Dan kita ini agama samawi sepakat, Pak, orang pertama di bumi itu Nabi Adam. Meskipun tidak sepakat apakah ada makhluk lain sebelum Nabi Adam. Ada yang bilang ada, buktinya apa? Itu nih Homo soloensis kan gitu kan ya. Ini kan katanya sebelum Nabi Adam, terus ada dinosaurus gitu kan. Ini nanti istilah. Tapi kalau manusia pertama agama samawi itu Nabi Adam. Termasuk Pak, agama-agama lain itu mengakui kalau dalam Islam Adam istrinya siapa? Hawa ya, meskipun dalam bahasa lain Adam istrinya siapa? Eva ya, meskipun ada juga Pak Adam yang istrinya Inul, ada ya Pak ya. Nah, tapi ini Adam Indonesia nih. Nah, makan buahnya itu baru dimakan setengah, terus kelihatan auratnya, jadi merek apa Pak? Merek HP, merek laptop ya. Ini kan apel yang dimakan setengah itu katanya apelnya Nabi Adam ya. Ini bahasa kita. Ini orang sepakat nih, bapaknya manusia itu Nabi Adam, sepakat. Tapi kalau bapak dari bangsa-bangsa yang ada sekarang itu bukan Adam, Nabi Nuh. Karena setelah terjadi banjir besar, itu semua bangsa itu mengerucutnya kepada 3 orang. Yang 3-nya itu anaknya Nabi Nuh. Akhirnya anaknya 4 ya, 1 mati. Namanya Syam,
Ham, Yafis. Ya Pak ya. Yang orang Arab dan Israel itu keturunan sama, yaitu Syam. Semitik itu Pak. Ya, itu kan anaknya Nabi Nuh ya. Tapi kalau bapaknya para agama samawi itu bukan Adam, bukan Nuh, tapi Ibrahim, Abraham. Oke ya. Ini bapaknya para agama samawi. Makanya Nabi Ibrahim itu menjadi puncak dari agama-agama samawi. Cuma bedanya kalau Islam itu mengerucutnya Pak lewat jalur Ismail, Yahudi, Nasrani. Jalurnya siapa? Ishak. Karena Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Punya anak banyak, laki-lakinya 12. Ada Levi, Kohat, Yahuda, Yusuf, Bunyamin gitu ya. Yang nanti muncul 12 suku besar dari klan mereka. Ya, klan dari Yakub tadi. Klannya misalnya Levi, muncul Nabi Musa dan Harun ya. Klannya Yahuda itu muncul Pak Daud, Sulaiman ya, Daud dan Sulaiman, David dan Solomon. Makanya orang-orang Yahudi sekarang yang di Palestina itu mereka mengatakan Yahuda karena jalurnya dari Yahuda bin Israel bin Ishak bin Ibrahim ya Pak ya. Ini jalur para raja. Dulu ada Nabi Daud, dia jadi raja setelah apa? Setelah peristiwa perang besar oleh bangsa Yahudi mengalahkan Goliat atau Jalut, orang Yahudi dipimpin oleh siapa? Tolut. Ya, Tolut ini Pak berhasil memenangkan peperangan. Setelah itu dipimpin oleh Nabi Daud. Daud, ya Pak ya, itu akhirnya punya anak namanya siapa? Sulaiman. Ya, meskipun ada yang bilang Nabi Sulaiman itu Pak orang Jawa, ya Pak ya. Di Jogja namanya Sulaiman. Kenapa? Karena semua nabi itu Pak namanya nggak ada yang kejawa-jawaan kecuali Sulaiman. Karena awalnya Su Pak. Yang awalnya Su itu cuma orang Jawa, Soeharto, Soekarno, Sugiarto, Suparno gitu ya. Termasuk Sulaiman. Jadi daerahnya jadinya Sleman gitu ya. Ratu Bilqis itu ini kan otak atik Gato yang percaya monggo, enggak ya enggak apa-apa ya Pak ya. Ratu Bilqis itu kan ada di daerah Sabak yang berada di beberapa rengginangan pohon gitu kan. Itu adanya di Wonosobo gitu ya. Itu ada hubungannya dengan Ratu Selatan. Ya kan itu kan ya cerita dongeng gitu aja ya. Masalah percaya tidaknya wallahu alam gitu kan. Tapi yang jelas mereka itu bangsa-bangsa yang beragama samawi, sama-sama menghormat kepada Nabi Ibrahim. Cuma Pak dalam Islam jalurnya Ismail. Maka bulan Dzulhijjah itu bulan yang penuh dengan peristiwa besar dari keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, mulai dari haji Ibrahim semua nih Pak nih, kebanyakan. Mulai dari apa? Tawaf. Tawaf itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika berhasil membangun kembali Ka'bah. Setelah dibangun kembali Pak, Nabi Ibrahim dan Ismail ngiterin Ka'bah 7 kali. Ya, sa'i itu peristiwa di mana Nabi Ibrahim membawa istrinya, yaitu siapa? Hagar atau Hajar, kepada tempat yang jauh Pak, ditinggal begitu aja. Kemudian si Hajar ini bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah, akhirnya ketemu air Zam-Zam. Sekarang namanya sa'i. Orang haji itu juga ada melempar jumroh Pak. Jumroh itu artinya apa? Kerikil. Kenapa disebut jumroh? Karena yang dilemparkan adalah kerikil. Dan peristiwa ini memperingati ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, itu digoda oleh setan, dilempar kerikil 7 kali, bismillahi Allahu Akbar. Ada lagi, lempar lagi sampai 3 kali. Ya, makanya kalau ada yang bilang yang disembelih adalah Ishak, memang dalam Islam ada salah satu riwayat mengatakan begitu. Tapi yang lebih sahih yang disembelih adalah Ismail. Kenapa?
Karena Ishak itu tidak berada di Mekah, tapi berada di Palestina, tidak pernah ke Mekah. Yang di Mekah itu siapa? Ismail, dan bangsa Ismail, nanti agama Ismailiyah masih ada di Mekah. Dan peristiwa melempar jumroh itu adanya di Mekah, ya. Makanya yang lebih pas yang disebut adalah Ismail, termasuk menyembelih hewan kurban, nah itu ya termasuk peringatan dari keluarganya siapa? Ibrahim. Oke, masih ada waktu sedikit, ada 2 menit, ya mungkin ini enggak banyak, tapi sebagai mukadimahan karena bentar lagi kita akan Idul Adha. Satu silakan Bapak, kalau ada Ibu juga boleh, silakan. Oh, Bapak dulu, baru Ibu. Silakan Bapak. Yang saya mau tanyakan, kalau itu kan tadi Ustaz bilang apa unta, sapi, sama kambing ya. Betul. Dikorbankan atau kurban. Apakah kerbau dan penjangan mesti Iya. boleh nggak? Betul. Penjangan enak loh. Gitu ya. Oke. Bisa. Kalau yang ada hadisnya Pak, yang ada di zaman Nabi memang itu ya Pak ya, yaitu sapi, kambing, kemudian onta. Kalau kerbau itu biasanya ulama menyamakan dengan sapi. Kenapa? Karena awalnya kerbau itu temannya sapi, cuma beda warna. Tapi kalau menjangan di zaman dulu sudah ada, tapi tidak disebutkan sebagai hewan yang dikorbankan. Jadi kalau menjangan secara hukum fikih tidak disebutkan para ulama menjadi salah satu hewan yang disembelih. Tapi kalau kerbau itu menjadi salah satu hewan yang disembelih. Bahkan di satu tempat diutamakan kerbau daripada sapi. Misalnya di Kudus, Mbak. Salah satu dakwahnya oleh sama di situ untuk menghormati dewanya orang-orang beragama Hindu, yang disembelih bukan sapi, tapi apa? Kerbau. Ya, ini sebagai penghormatan. Kalaupun ada, itu perdebatannya adalah boleh nggak kurban apa namanya ayam? Dia menjelaskan boleh. Lah, betul. Kalau penjangan ini kan hampir serupa dengan Betul. kibas. Sayangnya menjangan tidak disebutkan seperti sapi. Ya. Kenapa saya bilang ayam, Mbak? Karena ternyata ada hadisnya. Hadisnya ini riwayat Imam Bukhari. Mohon maaf. Ini apa namanya, ada di sini. Ya, sebentar. Hadisnya ini nih, ini. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Siapa yang datang berangkat ke Jumatan, ya Pak ya, kok dia awal pertama seperti kurban onta, waktu kedua seperti korban sapi, ketiga seperti kambing, yang berikutnya seperti kurban dajajah. Apa Pak? Ayam. Kalau yang waktu yang kelima seperti kurban apa? Ini apa namanya? Baidah itu telur. Pertanyaannya, berarti kurban ayam boleh nggak Pak? Kurban telur bisa nggak Pak? Itulah kenapa istilah yang dipakai oleh para ulama bukan kurban tapi udhiyah. Tadi sudah saya sampaikan, setiap udhiyah itu apa? Kurban. Tidak semua kurban itu udhiyah, karena kurban itu artinya mendekatkan diri. Ya, jadi orang yang beli ayam kok dalam rangka kurban, boleh nggak Pak? Boleh, karena maksudnya adalah mendekatkan diri. Tapi kalau udhiyah disembelih di hari Idul Adha Pak, titipin ke panitia kurban, panitia bingung. Ini gimana ya? Oh, ada hadisnya ya Pak ya. Masalahnya kalau nitipnya telur itu nyembelihnya susah Pak. Ya, makanya ada dalilnya kalau ayam, tapi maksudnya bukan udhiyah tapi kurban, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nanti ulama kenapa kurban onta lebih utama daripada apa namanya kambing, karena juara pertamanya Pak itu bukan kambing tapi apa? Onta. Nah, makanya kalau juara pertama kok dapat onta, juara ketiga kok dapat kambing, kira-kira Pak bagusan onta atau kambing? Ya onta, tapi ontanya sendiri. Dan sampai hari ini Pak belum ada masjid yang berhasil menyembelih onta. Kalau dia kok mampu mendatangkan onta Pak, insya Allah viral.
masuk TV minimal pengurusnya ya Pak ya. Jarang nih ya. Saya juga pribadi belum pernah makan onta ini, daging onta ya. Ini kalau dari sisi dalilnya memang tadi ya yang ada dalam hadisnya. Oke. Satu lagi gimana jamaah, masih ada waktu? Karena saya juga tergantung, boleh. Oke, silakan Pak. Kan kalau sapi itu boleh untuk 7 orang. Betul. Tapi mungkin juga tidak satu keluarga. Siap. Misalnya satu RT ada 7 orang, sepakat kita beli sapi. Betul. Nah kalau misalnya tadi kita bilang kambing bisa untuk Satu keluarga. Karena Rasulullah kan juga begitu. Betul. 2 ekor kambing, 1 untuk keluarga, 1 untuk umat Islam. Betul. Nah kalau sapi boleh nggak? Misalnya saya patungan sama tetangga nih. Nah tapi saya atas nama untuk keluarga. Betul. Ini secara dalil memang tidak ada ya Pak ya. Tapi yang ada itu gini. Ketika satu orang sudah berkurban, maka sunnahnya itu nyebar ke keluarganya. Dan ulama menambahkan, ya kalau kurbannya sapi sama juga pahalanya juga mengalir kepada keluarganya. Tidak cuma, walaupun tidak diniatkan, ya karena kesunahan ini untuk satu keluarga minimal Pak, ada syiarnya, ada syiar penyembelihannya, meskipun sekeluarga cuma 1 ekor sapi, tapi kesunahannya itu masuk kepada satu keluarga tadi. Satu keluarga, satu rumah atau? Nah itu dia. Di dalam hadisnya tidak disebutkan satu atap atau satu kakak atau satu klan, tidak ada Pak. Bisa berarti kakak kan bisa rumahnya dia satu. Betul. Makanya kalau dari sisi fikihnya yang penting satu keluarga. Terus yang tercatat yang mana nih? Saya kakaknya masih ikut bapak tapi rumahnya pindah ya Pak ya. Atau kakaknya sudah pindah tapi masih satu atap. Terus yang disebut satu keluarga yang mana? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena konsep keluarga zaman sekarang dengan zaman dulu itu agak enggak sama Pak ya. Sekarang itu kalau sudah nikah itu dianggap satu keluarga enggak Pak? Kalau satu kakak iya ya. Kartu yang tidak berupa kartu itu kartu keluarga Pak. Kenapa? Namanya aja kartu tapi enggak ada kartunya. Karena bentuknya apa Pak? Kertas ya Pak ya. Ini unik nih ya. Tapi secara hukum fikih satu keluarga, masalah keluarganya yang mana tidak ada penjelasan lebih lanjut, ya semoga semua keluarganya dapat. Oke. Ini mohon maaf ibu-ibu, waktunya terbatas, tadi saya lupa memberi waktu, atau satu boleh atau satu aja ya ibu-ibu ya, karena tadi sudah apa ya. Lanjut silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, siap. Oh, yang kedua. Oh, iya. Tabungannya berapa miliar gitu ya Bu ya? Siap, betul. Yang pertama Bu, niat puasanya bukan tarwiyah, tapi puasa Zulhijjah. Karena yang disebut tarwiyah itu tanggal 8-nya, yang disebut Arafah tanggal 9-nya. Kalaupun mau puasa tanggal 1, niat puasa haram boleh, karena Zulhijjah termasuk bulan haram. Mau puasa tanggal 1 gara-gara Zulhijjahnya juga boleh. Nawaitu sauma ghadin an sunnati Zulhijjah lillahi ta'ala, boleh. Kalau nggak bahasa Arab, ya Allah aku besok mau puasa Zulhijjah ya Allah, boleh nggak Bu? Boleh, nggak masalah ya Bu ya. Kalau pas hari Senin niatnya didobelin, bagus. Plus hari Senin ya Allah ya, semoga dapat 2 pahala ya Allah, boleh Bu, karena puasanya sama-sama sunnah, niatnya 2. Kalau nanti ya, nanti nih gabung dengan Kamis boleh juga, nggak masalah. Jadi niatnya itu bisa puasa Dzulhijjah, bisa puasa bulan haram. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, memang tidak ada aturan pasti Bu, di tabungan uangnya berapa ya. Yang ada itu gini, Nabi menyampaikan, siapa yang punya keluasan rezeki kok nggak ikut kurban, jangan dekati tempat sholat id. Keluasan rezeki itu nggak selalu berbanding lurus dengan jumlah nominal dari keuangan.
bisa jadi uangnya cuma 5 juta, tapi dia merasa sudah cukup karena kehidupannya sederhana, Pak. Ikut aja, kan gitu ya. Ada yang uangnya 50 juta, tapi ternyata anaknya nih masuk kuliah, UKT-nya itu mulai naik nih. Ya, ini ya. Cicilannya mobil nyicil, rumah nyicil ya. Panci aja nyicil ya udah. Kalaupun nggak ikut kurban, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena Abu Bakar sengaja nggak kurban biar tidak dianggap apa? Wajib. Makanya kalau Bapak tahun ini nggak kurban, jangan-jangan ikut Abu Bakar. Tapi itu kan ngarang aja. Tapi kalau punya bagus, karena Nabi menyampaikan kalau punya keluasan rezeki kok nggak ikut kurban, jangan dekati apa? Tempat sholat kami. Itu dalilnya. Dan tidak ada spesifikasinya berapa nih rekeningnya gitu ya. Yang ada itu bab nisab zakat ada. Nisab zakat itu 85 gram emas, itu wajib zakat. Tapi kalau berapa yang ikut kurban, berapa tidak ada. Oke ya. Dan semoga bisa diterima jawabannya. Kita akhiri dulu karena waktu kita sudah lewat. Kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.